Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yukrama fasbir lidaika in jafauta tabibaha waqna' bijahlika in jafauta mualliman. Innal muallima setuhune guru wat tabiba lan dokter kilahuma iku karone muallim lan tabib utawi karone muallim lan tabib iku layan sohani ora nasihati sapa muallim lan tabib idza huma nalikane utawi karone muallim lan tabib lam yukrama ora den mulyaake sapa muallim lan tabib. Lah nek ngono fasbir mongko sabar sira lidaika maring penyakit sira in jafauta lamun nglarakake sira utawa berpaling sira orang gatekke ya. Tabibah ing doktere dak waqna lan rimo sira bijahlika kelan bodho sira in jafauta lamun nglarakake sira ya. Berpaling orang gatekke guru ya. Mualliman ing guru ya. Dokter dan guru itu sama saja. Ya. Keduanya itu tidak akan memberi nasihat jika tidak dihormati. Ya. Ngapain susah-susah? Ya. Memberi nasihat kalau nasihatnya nggak dipakai. Ya. Lebih-lebih yang terjadi sekarang ini di Indonesia. Ya. Sekarang ini sudah mulai banyak guru itu nggak peduli dengan muridnya. Ya. Kalau guru dahulu, ya, dengan muridnya itu peduli karena orang tua zaman dahulu itu juga enggak selalu menyalahkan gurunya. Ya. Murid sampai dijewer gurune, bali matur wong tuane, malah putrane sing diamuk. Ya. Ana nek kowe dijewer gurumu mesti kowe nakal. Tapi zaman saiki, ya, murid dijewer gurune lapor polisi. Ya. Akhirnya kan terus guru-guru nggak peduli lagi. Ya. Daripada saya berurusan dengan polisi, ya sudah biarin aja. Nah. Ini karena penghormatan orang tua terhadap guru itu sudah merosot. Nah, sekarang ini di masa pandemi ini, ya, orang tua mungkin baru merasakan betapa repotnya ngajar anak zaman sekarang ini. Sampai kewalahan ngajar anaknya sendiri, kemudian kekerasan dari orang tua kepada anak itu bermunculan di sana sini. Ya. Itu ya yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita nggak mau menghormati guru, ya, nggak mau menghormati dokter, nggak memperhatikan nasihatnya, ya siap-siap aja terima. Kalau nggak mau menghormati guru ya siap jadi bodoh. Kalau nggak mau menghormati dokter ya siap saja merasakan kesakitan terus-menerus. Wa hukialan din ceritaake apa annal khalifata Harun ar-Rasyid. Ya. Saat temene Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya. Iku ba'atha ngutus ngirimake sapa Khalifah Harun ar-Rasyid ibnahu ing putrane Harun ar-Rasyid ilal Asmu'i maring Syekh Asmu'i
liyu'allimahu supaya mulang sapa Asmu'i hu ing Ibnun al ilma ing ilmu wal adabalan tata krama. Faro'ahu mongko ningali sapa Harun ar-Rasyid hu ing ibnahu yauman ing dalem suwijine dina. Kok ya tawadhu. Hune berarti Asmu'i, ya. Faro'ahu mongko ningali sapa Harun ar-Rasyid hu ing Syekh Asmu'i yauman ing dalem suwiji dina. Ya tawadhu wudu sapa Syekh Asmu'i. Wa yaghsilu lan basuh sapa Syekh Asmu'i rijlahu ing samparane Syekh Asmu'i. Wabnul Khalifati hale utai putrane Khalifah iku ya subuh ngesokake sapa Ibnun ngesokake almaa ing banyu ala rijlihi ing atase samparane Syekh Asmu'i. Fa'ataba mongko nyacat sapa Khalifah, mongko mencela sapa Khalifah. Ya, maidu ya, mencela sapa al-Khalifatu Khalifah al-Asmu'i ing Syekh Asmu'i fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono wudu ya yatawaddau wa yaghsilu rijlahu wabnul Khalifah yasubbul ma ala rijlih. Faqala mongko ngendika sapa Khalifah, innama bu'ithuhu innama ba'athuhu angin pestine ngirimake sapa ingsun hu ing Ibnun ilaika maring panjenengan litu'allimahu supaya mulang panjenengan hu ing Ibnun wa tu'addibahu lan ngajari tata krama panjenengan hu ing Ibnun. Falimada mongko kenapa lam ta'murhu mboten perintah panjenengan hu ing Ibnun bi ayya subbal ma'a lan arep yen ngesokake sapa Ibnun al ma'a ing banyu bi ikhda yadaihi kelawan salah siji tangane Ibnun. Wa yaghsilu lan basuh sapa Ibnun bil ukhra kelawan tangan kang liya rijlaka ing samparan panjenengan. Nah. Jadi untuk mendukung ya bagaimana bentuk penghormatan seorang murid pada guru, ini diceritakan bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid itu ya mengirimkan putranya ya untuk belajar pada Syekh Asmu'i. Beliau minta kepada Syekh Asmu'i untuk ngajari anaknya tentang ilmu, mengajarkan adab, tata krama. Ya. Jadi pasrah ya kepada Syekh Asmu'i ya. Kula pasrahke anak kula dateng panjenengan jenengan ucal pangertosan ajarilah ilmu ya, ajarilah adab ya, biar anak saya itu ngerti tata krama. Ya. Tata krama itu kalau tidak diajarkan, tidak dinasihatkan ya nggak ngerti anak sekarang itu. Ya, nggak mungkin, Allah nanti kan bisa sendiri. Bagaimana bisa sendiri? Ya, perlu ditunjukkan ya, yang benar itu bagaimana. Nah, setelah itu, setelah putranya itu ada di tempatnya Syekh Asmu'i,
Satu ketika ya, Khalifah Harun ar-Rasyid itu melihat Syekh Asmu'i wudhu, putranya itu disuruh menuangkan air. Ya mungkin pakai kendi lah zaman dahulu itu. Ya. Menuangkan, ya. Kemudian Syekh Asmu'i itu ya, membasuh kakinya. Pada saat itu pas bertepatan Syekh Asmu'i membasuh kakinya, ya, anaknya Khalifah itu hanya ya, menuangkan air. Ya. Melihat hal itu, ya, Khalifah menegur Syekh Asmu'i. Ya. Saya itu kirim anak saya ninggone panjenengan itu tujuannya adalah supaya anak saya itu jenengan ajar pengetahuan, jenengan ajari ilmu pengetahuan, jenengan ajari adab. Ya. Jadi melihat anak Khalifah disuruh menuangkan air itu, beliau itu marahnya bukan karena anak Khalifah kok disuruh menuangkan air, ya, diperintah bukan itu, ya. Tetapi kok hanya menuangkan air gitu, ya. Kenapa? Ya. Anak saya hanya engkau suruh menuangkan air. Kenapa kok tidak kamu suruh tangan yang satu itu menuangkan air, tangan yang satunya itu ya, engkau suruh untuk ya, membasuh kakimu. Ya. Jadi ini bentuk penghormatan ya, seorang murid pada guru itu menurut Harun ar-Rasyid sampai sejauh itu. Ya. Itu anak Khalifah loh. Ya. Zaman sekarang ada murid disuruh seperti itu, suruh menuangkan air untuk gurunya yang sedang wudhu, suruh basuh kakinya, orang tuanya murah. Orang tuanya mesti marah-marah. Anak saya itu saya suruh ke sini untuk kamu ajar, bukan kamu perintah kayak babu. Komentarnya orang sekarang seperti itu. Padahal itu bagian dari mengajari bagaimana menghormati guru, ya. Mengajar adab. Wa min ta'zimil ilmi, lan iku setengah saking ngegungake ilmu. Ta'zimul kitab utai ngegungake kitab. Wayam bagi mongko sayuk joli talibil ilmi, tumrape wong kang golek ilmu. Allah ya'khudal kitaba, arep yen ta ora njupuk sapa talib alkitab ing kitab illa bitoharatin kejaba kelawan suci. Ya, salah satu bentuk penghormatan kita terhadap ilmu kalau kita pegang buku, pegang kitab yang akan kita pelajari, itu dalam keadaan suci, kita dalam keadaan berwudu. Ya. Wa khukiyalan den ceritaake anis syaikhi sanging Syekh al-Imam kang dadi Imam Syamsul A'immati srengengene pira-pira Imam Al-Khulwani. Innahu satumne Al-Khulwani iku kala ngendika sapa Al-Khulwani, innama niltu hadzal ilm. Iya. Innama niltu hadzal ilm. Iya. Innama niltu angin pastine merkoleh sapa ingsun hadzal ilmang ing ikilah ilmu iku bita'zimi sebab ngegungake. Fa ini moko sak temene ingsun iku ma'akhadtu orang jupuk sapa ingsun al-kagida
ing kertas utawa ing kurasan kitab zaman biyen niku ya, dalam bentuk kurasan ya kaya kitab taklim iki lho ya. Kayak kitab taklim ini kan bentuknya kurasan, jadi satu kitab itu terdiri dari beberapa kuras ya. Satu kumpulan begini itu namanya kan satu kuras istilahnya. Al-Qa'idah. Illa bitoharati kejaba kelawan sesuci. Jadi beliau setiap ngambil kitabnya itu selalu dalam keadaan suci. Wa inna syaikha al-imam Samsul Alimah Asy-Syarahsi iku kana ana sapa Asy-Syarahsi mabdunan ya, lara weteng. Wa kana lan ana sapa Syarahsi iku yukarriru bulan baleni sapa Syarahsi artine sinau ya, mengulas kembali pelajarannya fi lailatin ing dalam suwijine wengi. Fatawaddu'a mongko wudu sapa As-Syarahsi fi tilkal lailati ing dalam mengkono bengi sab'a asyrata marratin ya, kelawan 17 ambalan. Li'annahu karena satune As-Syarahsi li'annahu blober kabeh ning jerone piye li'annahu satune As-Syarahsi iku kana ana sapa As-Syarahsi la yukarriru ora bulan baleni sapa As-Syarahsi ya, maksudnya ora mengulang pelajarane illa bitoharati kejaba kelawan sesuci. Hadza utai iki ya, iku li annal ilma karena sedune ilmu iku nurun cahaya wal wudu utai wudu iku nurun cahaya. Fayasdadu nurul ilmi bihi. Fayasdadu moko dadi tambah apa nurul ilmi cahayane ilmu. Bihi sebab wudu. Ya. Jadi ada satu cerita Imam Syarahsi ya, itu ketika malam hari ya, mengulas kembali pelajarannya, jadi mutola'ah ya, karena beliau itu memiliki kebiasaan ya, kalau belajar ya, kalau mutola'ah itu selalu dalam keadaan suci ya. Kebetulan sekali malam itu beliau sakit perut ya. Karena sakit perut tentunya kan sering batal karena kentut ya. Nah, sehingga malam itu sampai wudhu 17 kali. Karena sedang belajar kemudian batal, pergi wudhu. Belajar lagi baru sebentar, ya, batal lagi, wudhu lagi. Diulang-ulang terus sampai 17 kali wudhu dalam satu malam. Ya karena apa? Karena beliau berpendapat ya, yang dipegang oleh beliau adalah ilmu itu cahaya. Wudhu itu juga cahaya. Nah, kalau dua cahaya itu bertemu, maka semakin terang cahayanya. Ya. Nih, ya. Bahkan kiai-kiai itu ngendikane nek kepengen entuk, pengen dapat ilmu laduni itu salah satu syaratnya harus daimul wudhu. Ya. Jadi ketika batal ya wudhu lagi. Tapi jangan terlalu berharap. Karena kata Alwiyah, wa fi laduni kalla. Ya.
Ilmu laduni itu sedikit, jangan terlalu berharap dapat ilmu laduni. Ya. Jadi daimul wudu'nya, ya, jangan terlalu berharap laduni, tapi berharap dengan ini aja loh. Ya. Ilmu itu cahaya, wudu itu cahaya. Ya. Kalau dua cahaya ini bersatu maka semakin terang. Ya. Maka insya Allah dimudahkan di dalam memahami ilmu. Ya. Jadi ketika belajar itu menjadi gampang. Wa minat ta'dhimi al-wajibi. Wa minat ta'dhimi lan iku setengah saking ngegungake al-wajibi kang wajib. Iku alla ya muddah. Arep yen to ora ndawakake, nyelonjorake sapa talib. Ar-rijla ing sikil. Ilal kitab maring kitab. Wa yadu ala nyelehake sapa talib. Kutubat tafsiri ing kitab tafsir, kitab-kitab tafsir, fauqa sairil kutubi. Ing dalam sak ndhuwure sekerine pira-pira kitab, ta'dhiman krana ngagungake. Wala ya doa, lan yen ta ora nyelehake sapa talib. Alal kitab ing atase kitab sayan ing suwiji-wiji akhara kang liya. Salah satu bentuk penghormatan kita terhadap kitab, terhadap ilmu, ya, itu kalau ya, sedang belajar itu jangan sampai kakinya selonjor ya, ke arah kitab. Itu kan namanya tidak menghormati kitab itu. Nah, ada kitab di depannya terus kaki selonjor itu kan ya, tidak hormat pada kitab. Ya. Padahal kita berharap ilmu dari kitab tersebut. Ya. Terus ya, salah satu bentuk penghormatan lagi kalau menyusun buku, ya, buku tafsir itu yang paling atas. Karena apa? Tafsir itu kan isinya Al-Quran. Penjelasan dari Al-Quran. Jadi sudah selayaknya ya, kalau Al-Quran itu di atas segalanya. Dari kitab apapun itu Al-Quran yang paling atas. Kalau nanti tafsir ya tafsir. Nah, urutannya kan Al-Quran tertinggi. Nanti terus hadis dan kitab-kitab yang lain. Dan tidak meletakkan apapun di atas kitab. Ya. Ya. Apapun. Ya. Wa kana lan ana sapa ustadzuna guru kita Burhanuddin. Iku yakin nyeritakake sapa ustadzuna an syaikhin saking salah sijine guru minal masyayikh saking pira-pira guru. Anna faqihan ing sak temene ahli fikih iku kana ana sapa faqih wado anyelehake sapa faqih al mahbarota ing wadah mangsi alal kitab ing atase kitab. Faqala mongko ngendika sapa syekh ya lahu maring faqih bil farisiyati klan basa Persi baryanaba. Ya. Ora bakal nemu manfaate sira. Ya. Iku sanga basa versi ya. Arti asalnya itu fakihah, buah. Jadi yang dikehendaki oleh syekh adalah ya, kalau kamu tidak menghargai ilmu, maka kamu tidak akan mendapatkan manfaatnya ilmu. Ya. Maka dari itu, ya, kita harus hati-hati meletakkan kitab, meletakkan buku yang kita pelajari itu hati-hati. Ya. Zaman sekarang itu di kampus-kampus itu, ya, tempat buku malah di bawah tempat duduk. Ya.
kursi Citos itu kan, ya, di bawahnya itu ada, di bawah tempat yang kita duduki itu di bawahnya ada, ya, ada tempat bukunya. Nah ini kan tidak menghargai ilmu itu namanya. Ya. Ini yang kita mesti hati-hati. Ya. Entah itu disengaja atau karena tidak tahu. Wallahu a'lam. Wa kana lan ana sapa ustaduna guru kita Al-Qadhi Al-Ajal Fahrul Islam Al-Ma'ruf kang terkenal bi Qadhi Khan kelawan Qadhi Khan. Wa yaqulu ngendika sapa ustaduna illam yurid lamun ora karep sapa talib bidzalika kelan mengkono-mengkono wad'u syai'in 'alal kitabi ora karep al istighfafa ing remehake fala ba'sa mengko ora apa-apa bidzalika kelan mengkono-mengkono nyelehake wal aula tetapi kang luwih utama iku ayah tariza arep yen to ngreksa sapa talib anhu saking dzalik, ya, saking nyelehake. Ya. Jadi kalau menurut Syekh Qadhi Khan, ya, kalau tidak ada tujuan untuk meremehkan, ya, tidak ada tujuan untuk menghina itu ya nggak apa-apa. Tapi lebih baik hal-hal semacam itu dihindari sebagai bentuk kehati-hatian, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Jadi walaupun nggak ada maksud ya lebih baik itu ditinggalkan karena mengandung makna, ya, mengandung makna meremehkan sekalipun kita tidak ada sama sekali dalam pikiran kita meremehkan ilmu. Wa minat ta'dimi ayyujawita kitabatal kitabi wallahu a'lam.